salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ketemu lagi bersama saya, Elis Mamai Marliani, SPD, CGP Angkatan 7, dari SD 1 Pananjung, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Garut. Kali ini saya akan memaparkan tugas jurnal refleksi Dewi Mingguan modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, yang berfasilitator Ibu Dokteranda Ida Pihatina EKMM dan pendamping praktek Bapak Agus Dadang SPD. Pada tugas jurnal refleksi kali ini saya memakai modul refleksi 4F, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Angka pertama, peristiwa. Pada modul 3.3 ini saya mempelajari tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Materi pada modul ini dimulai dengan aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan secara daring melalui LMS, Program Pendidikan Guru Penggerak. Alur mereka yang memakai alur mereka belajar, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual. Pertama, peristiwa mulai dari diri. Pada modul 3.3 diawali dengan tahap mulai dari diri yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023. Pada tahap ini, CGP melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar CGP di masa lalu untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan program yang berdampak pada murid. Refleksi dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pematik yang ada di LMS untuk menggali pemahaman awal saya mengenai program yang berdampak pada murid. Selanjutnya, eksplorasi konsep mandiri. Pada tahap ini, CGP melakukan kegiatan membaca, diskusi, dan refleksi. CGP menggali pemahaman mereka mengenai kepemimpinan murid, student agency, dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, yang dimana ada suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan ownership pada murid dalam konsep kepemimpinan murid. Lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid. Pentingnya melibatkan komunitas untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Selanjutnya, kami semua melaksanakan eksplorasi konsep dalam forum diskusi. Pada tahap eksplorasi konsep, saya dan rekan CGP melakukan diskusi dan menjawab beberapa pertanyaan pematik yang ada di LMS mengenai 1. Kepemimpinan murid atau student agency dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. 2. Suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan ownership murid dalam konsep kepemimpinan murid. 3. Lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid. 4. Pentingnya melibatkan komunitas untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan. Pada tahap selanjutnya, forum diskusi eksplorasi konsep. Selanjutnya, pada tahap ini, saya bersama teman CGP lainnya melakukan diskusi melalui diskusi secara asinkron. CGP dapat menganalisis sejauh mana suara, pilihan, dan kepemilikan murid dipertimbangkan dalam sebuah contoh peran dan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler sekolah. Dalam tahapan ini, CGP akan lebih memperdalam pemahaman tentang konsep kepemimpinan murid lewat forum diskusi dengan CGP lain. Ruang kolaborasi, yaitu diskusi kelompok. Selanjutnya, pada tahap berikutnya adalah ruang kolaborasi 1 yang dilaksanakan pada tanggal
22 Mei 2023, di mana pada sesi ini kami berbagi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang CGP. Saya satu kelompok dengan Pak Dadi dan Bu Sri. Berdiskusi kelompok untuk membuat gambaran umum sebuah program kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemimpinan murid. Ini ada beberapa dokumentasi ruang kolaborasi 1. Selanjutnya, ruang kolaborasi diskusi kelompok, ruang kolaborasi 2, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023. Saya dan rekan CGP mempresentasikan hasil diskusi kelompok kemarin, menjawab pertanyaan dari kelompok lain dan menerima masukan dari kelompok lain. Di sini saya lebih menerima masukan dan menambah wawasan dari kelompok lain mengenai ide-ide program yang bagus dari sekolah CGP yang lain yang bisa membangkitkan jiwa kepemimpinan murid. Selanjutnya, hasil kerja kelompok diunggah di LMS. Dokumentasi ruang kolaborasi 2. Mempresentasikan hasil diskusi saat kemarin. Selanjutnya, demonstrasi konseptual. Tahap pembelajaran dilanjutkan dengan demonstrasi konseptual, yang dimana CGP merancang program yang berdampak positif bagi murid yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Kami mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana, program, atau kegiatan yang dirancang menggunakan model manajemen perubahan Bagja. Selanjutnya, rencana program demonstrasi konseptual akan saya lakukan saat aksi nyata modul 3.3. Langkah selanjutnya, eksplorasi pemahaman. Selanjutnya, kami bersama CGP lainnya memasuki elaborasi pemahaman, di mana diminta menuliskan beberapa pertanyaan untuk mengolaborasikan pemahaman kami terhadap konsep-konsep yang belum dipahami, hal-hal yang menarik bagi kami, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Pada tanggal 26 Mei 2023, kegiatan web meeting dengan instruktur Bu Anastasia ANG di main room. Melalui diskusi dan tanya jawab dengan instruktur, CGP dapat mengolaborasi pemahamannya terkait dengan program atau kegiatan pembelajaran yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Ini ada foto elaborasi pemahaman waktu web meeting. Selanjutnya, pendampingan 5. Pendampingan 5 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2023, rencana program yang berpihak pada murid. Pada pendampingan kali ini, saya mengadakan praktek pasca observasi bersama teman sejawat saya yang bernama Bu Ainur Laila, guru kelas 2, yang didampingi pendamping praktek saya, Pak Agus Dadang, SPD. Selanjutnya saya mengisi beberapa pertanyaan dan pada pendampingan praktek. Ada ini hasil dokumentasi praktek, dokumentasi pendampingan sesi 5, praktek coaching pasca observasi. Perasaan. Bisa berkolaborasi dengan rekan CGP lainnya dan fasilitator dalam ruang kolaborasi untuk membuat gambaran sebuah program kegiatan sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, bisa mengembangkan ide prakarsa perubahan dalam bentuk rencana, program, atau kegiatan yang memanfaatkan model perubahan manajemen Bagja
yang berdampak pada murid. Modul 3.3 merupakan modul terakhir. Saya semakin semangat, lebih menambah wawasan. Semoga pembelajaran ini semakin menguatkan saya menjadi pemimpin perubahan di sekolah saya. Selanjutnya, pembelajaran dari modul 3.3 mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Saya tentu mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman baru tentang merancang sebuah program atau kegiatan pembelajaran di sekolah, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler yang menjadi murid sebagai bahan pertimbangan utama. Sebagai guru, kita perlu mengambil peran sebagai mitra murid untuk mendengarkan, menanggapi pendapat, pertanyaan, aspirasi, dan perspektif murid. Langkah selanjutnya, perubahan. Dari pembelajaran modul 3.3 yang telah saya pelajari ini, perubahan yang akan saya terapkan dalam mengelola program-program yang akan dirancang dan dijalankan diantaranya menyusun program sekolah yang berdampak pada murid berbasis aset, manajemen risiko untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi, memetakan aset sekolah, memanfaatkan untuk mendukung keterlaksanaannya program sekolah yang mempromosikan suara, pilihan, kepemilikan murid berdampak pada murid, kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, juga orang tua siswa, berbagai pengetahuan dengan teman sejawat untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif bagi murid. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.